Ya, kita mulai. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian kami. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Aziz dan rekan saya Edi Nugraha, serta dosen kami, Ibu Dr. Nini Ibrahim MPD. Kami dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami berkenaan tentang relevansi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi sastra buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7 penerbit Erlangga. Next. Nah, ini adalah pendahuluan dari penelitian kami. Yang pertama adalah kurikulum dalam pendidikan menepati kedudukan yang utama sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pembaharuan kurikulum menurut Camelia dan Jebua 2020 dan 2023 dalam pendidikan merupakan implikasi dan dampak dari perubahan kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan, serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Setiap kurikulum memiliki istilah yang berbeda-beda berkaitan dengan tujuan pembelajaran dari setiap pelajaran. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berisi pembelajaran intrakurikuler yang bervariatif dengan materi yang optimal, agar peserta didik dapat memahami konsep dan memperkuat kompetensi, menurut Khairu Rijal 2022. Dengan terjadinya perubahan tersebut, ada hal yang menyebabkan masalah dalam membuat perangkat pembelajaran. Selanjutnya, beberapa masalah tersebut meliputi kesulitan membaca dengan tepat capaian pembelajaran. Tambahan pula kesulitan lain yang dirasakan adalah penyesuaian TP, tujuan pembelajaran, dan capaian pembelajaran, lalu harus membuat kronologi ATP atau alur tujuan pembelajaran yang dari TP tersebut. Selanjutnya, buku teks merupakan salah satu panduan guru dalam menerapkan kurikulum. Buku teks dapat menjadi pedoman guru dalam menyesuaikan kurikulum dengan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka, salah satu buku teks bahasa Indonesia yang telah digunakan adalah buku teks bahasa Indonesia kelas 7, terbitan Erlangga, tahun 2022 yang berjudul Mahir Berbahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah rumusan dan pembatasan masalah. Penelitian ini membahas bagaimana relevansi tujuan pembelajaran terhadap capaian pembelajaran di dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 terbitan Erlangga. Selanjutnya, pembatasan masalah di dalam penelitian ini adalah penelitian berfokus pada materi sastra di dalam buku teks kelas 7 Bahasa Indonesia yang berfokus kepada 2 bab dari 7 bab di dalam buku tersebut. Bab ini berjudul Mewujudkan Informasi dengan Teks Fantasi dan Melestarikan Kebudayaan Melalui Puisi Rakyat. Nah, ini ada penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah relevansi materi sastra dalam buku teks kelas 7 Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 yang ditulis oleh Pradiani dan kawan-kawan. Selanjutnya yang kedua, ada penelitian yang ditulis oleh Mulyadi dan Wikan Ningsih yang menganalisis capaian pembelajaran pemirsa kurikulum prototip dan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMA atau SMK kelas 10 di SMA Penggerak. Ini dilakukan pada tahun 2022. Selanjutnya,
Susilo dan Aisyah meneliti tahun 2023 telah melakukan penelitian tentang hasil belajar pada mata pelajaran lain. Mereka membahas tentang kesesuaian buku ajar Kemendikbud dengan capaian pembelajaran sejarah. Nah, di sini ada landasan teori. Kami menganalisis tujuan pembelajaran, apakah relevan dengan capaian pembelajaran, menggunakan kata kerja operasional yang menurut Bloom dengan menggunakan prinsip relevansi. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 7, terbitan Erlangga. Adapun terdapat beberapa bentuk relevansi, yaitu internal dan eksternal. Menurut Ananda 2019, kesesuaian internal mengacu pada kesesuaian komponen kurikulum, termasuk tujuan, isi, materi, atau pengalaman pembelajaran. Selanjutnya, masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dengan model analisis konten, yaitu mengungkapkan bahwa analisis konten sifatnya adalah kontekstual, berdasarkan konteks yang berbeda dapat memproduksi informasi. Selanjutnya, prosedur yang kami lakukan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data yang berupa menentukan unit. Yang kedua, menentukan sampel. Selanjutnya, mencatat data yang relevan. Kemudian, mereduksi data dengan melakukan inversi, menganalisis, dan pada akhirnya peneliti melakukan kesimpulan dan hasil analisis. Selanjutnya, langkah-langkah kerjanya seperti ini. Ada 5 yang mencakup langkah kerja di dalam penelitian ini adalah melihat dan memilah capaian pembelajaran yang relevan dengan materi sastra, kemudian membuat pelabelan dari setiap elemen capaian pembelajaran. Setelah itu, melihat kesesuaian dan relevansi apakah tujuan pembelajaran relevan dengan capaian pembelajaran. Yang ketiga, penilaian relevansi dengan memperhatikan kata kerja instruksional dan materi yang diajarkan. Penilaian berdasarkan apakah relevan, cukup relevan, kemudian kurang relevan, dan tidak relevan. Selanjutnya, diklasifikasi mana tujuan pembelajaran yang relevan, cukup relevan, kurang relevan, dan tidak relevan. Lalu dianalisis kata kerja instruksional dan materi apa yang kurang relevan. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari saya dan Mas Ajis. Pertama, kita dapat melihat dari hasil capaian pembelajaran dari setiap elemen, mana saja capaian pembelajaran yang termasuk ke dalam sastra. Jadi, kami dapat mengidentifikasi bahwa elemen menyimak kalimat 1, elemen membaca dan memirsa kalimat 1 dan 2, elemen berbicara dan mempresentasikan kalimat 2, 3, 4, 5. Elemen menulis kalimat 1, 4, dan 5 yang bisa dilihat detail di tabel 2 di sebelah kiri. Kemudian, setelah itu kita melihat apakah tujuan pembelajaran itu relevan dengan capaian pembelajaran yang sudah kita bedah di tabel sebelah kiri. Dari bab 2, elemen menyimak, membaca, berbicara, menulis, kita bisa lihat bahwa menyimak cukup relevan, membaca dan menentukan informasi itu cukup relevan, berbicara relevan, menulis teks dongeng relevan. Kemudian pada bab 3, elemen mengeksplorasi dan memaknai informasi dalam teks puisi yang disimak relevan,
identifikasi informasi cukup relevan, berbicara dan mempresentasikan puisi relevan, dan menulis pengalaman dan imajinasi secara indah dalam bentuk puisi relevan. Nah, berikut adalah pembahasannya. Jadi, pada bab 2, dongeng fantasi, hasil yang cukup relevan bisa dilihat di elemen menyimak karena KKO memaknai ada di level C3. Sementara, kalimat 1 dalam CP menggunakan KKO menganalisis yang ada di level C4. Kemudian, elemen membaca menunjukkan hasil yang cukup relevan karena KKO dalam tujuan pembelajaran itu membaca dan menentukan masuk ke dalam level C4 yang bersinonim dengan menganalisis. Akan tetapi di dalam CP, elemen membaca masuk ke dalam C5 sampai tahap interpretasi. Elemen berbicara dan elemen menulis relevan karena KKO yang digunakan itu merujuk kepada level C6, yaitu memproduksi gagasan dan memproduksi sebuah tulisan. Kemudian di bab 3, puisi rakyat, untuk elemen menyimak itu relevan karena KKO mengeksplorasi setara dengan menganalisis yang ada di level C4. Kemudian TP membaca dan memirsa, KKO mengidentifikasi menunjukkan hasil yang cukup relevan karena KKO identifikasi ada di C4, tetapi di CP KKO-nya harusnya menginterpretasi ada di level C5. Elemen berbicara dan mempresentasikan itu hasilnya relevan karena KKO berbicara dan mempresentasikan sejalan dengan KKO menyajikan di CP yang masuk ke level C6. Dan terakhir, elemen menulis menunjukkan hasil yang relevan karena kalimat 5 KKO di TP masuk ke level C6. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 tujuan pembelajaran dalam materi sastra buku teks bahasa Indonesia kelas 7 Erlangga itu cukup sesuai, yaitu bab 2 dongeng fantasi, elemen menyimak dan elemen membaca, serta bab 3 puisi rakyat, elemen membaca dan memirsa. Sementara TP yang sesuai itu ada 5, yaitu bab 2 dongeng fantasi, ada elemen berbicara dan mempresentasikan, kemudian elemen menulis. Bab 3 puisi rakyat ada elemen menyimak, elemen berbicara dan mempresentasikan, dan elemen menulis. Jadi, hasil penelitian kami berujung pada saran. Pertama, ada baiknya sebelum membuat TP atau tujuan pembelajaran, guru harus membedah dulu capaian pembelajaran agar mudah dalam menentukan tujuan kurikulum. Kemudian, perlunya diidentifikasi level kognisi apa yang ada di masing-masing elemen CP, kemudian disesuaikan dengan KKO TP atau tujuan pembelajaran. Misalnya tadi hal-hal yang cukup sesuai itu ternyata berkurang satu level yang seharusnya ada di CP. Seharusnya ada di level kognitif C5, akan tetapi di dalam TP KKO-nya ada di level C4. Jadi selisih satu tingkat level kognisinya. Seharusnya disesuaikan dengan KKO yang ada di CP. Itu yang sesuai dengan saran kita yang ketiga. Dan yang terakhir, buku teks bisa menjadi sumber utama. Akan tetapi, guru harus mengembangkan sendiri strategi pengajaran agar relevan dengan tuntutan kurikulum. Buku teks bisa saja jadi panduan utama bagi guru, tapi guru juga harus peka apakah buku teks itu sudah sesuai dengan tujuan kurikulum. Oke, sekian presentasi saya dan rekan saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.